Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai pembuka, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti malas ngaji, baginda termulia anti durhaka, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para dewan juri lomba pidato Festival PAI dan hadirin semua, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit pidato yang berjudul Menuntut Ilmu Agama di Masa Pandemi. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini tentunya bertujuan untuk memimpin dunia. Oleh karena itu, Allah memberikan nikmat berupa panca indera yang begitu sempurna dan akal untuk berpikir. Bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa harus dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesempurnaan insani. Mencapai suatu kesempurnaan insani itu diperlukan yang namanya proses belajar. Belajar memiliki makna memahami atau sebuah pemahaman terhadap berbagai persoalan hidup yang ditemui, baik berupa informasi maupun pengalaman. Proses belajar pun dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok. Belajar juga merupakan sebuah proses yang dapat mengubah tingkah laku sebagai hasil dari pengaruh lingkungan di sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif agama Islam, belajar merupakan suatu kewajiban individu yang beriman dalam memperoleh ilmu pengetahuan sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan derajat kehidupannya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, setelah menulis muqaddimah kitab tersebut, beliau memulai pembahasan kitabnya dengan bab keutamaan ilmu pengetahuan. Dari banyaknya ayat Al-Quran yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, beliau mengutip firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Yang artinya, Allah sendiri telah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia sendiri, juga malaikat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan telah menyaksikan yang demikian itu. Bahkan Allah itu maha berdiri sendiri dengan adil. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Adapun untuk dalil tentang kewajiban menuntut ilmu, beliau mengutip dari firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka tanyakanlah kepada ahli ilmu pengetahuan apabila kamu semua tidak mengerti. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Dari firman Allah tersebut,
kita dapat langsung mengetahui bahwa Allah menghimbau kepada seluruh manusia yang sehat akalnya untuk terus belajar dan berguru. Mengingat bahwa begitu banyak dan luasnya ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini yang tentunya tidak sebanding dengan ilmu yang Allah miliki. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana konsep belajar dalam perspektif Islam? Konsep belajar dalam Islam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan secara rasional saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang. Oleh sebab itu, manusia sejak lahir telah memiliki potensinya masing-masing yang harus senantiasa dikembangkan. Saat ini, dunia sedang diuji dengan wabah COVID-19. Hal ini sangat berpengaruh pada seluruh sektor yang telah berjalan pada umumnya, seperti sektor ekonomi, pariwisata, bahkan kegiatan belajar mengajar dalam sektor pendidikan. Belajar dari rumah pun terpaksa harus dilakukan. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sektor pendidikan pun sangat terkena dampak yang sangat besar. Seluruh lembaga pendidikan akhirnya harus meliburkan aktivitas pembelajaran secara serempak guna memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19. Kemudian, aktivitas belajar pun harus dialihkan menjadi belajar daring atau belajar dari rumah. Namun, patut kita syukuri, di zaman yang modern ini, dunia sudah semakin maju dan canggih. Adanya internet dapat menghubungkan orang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain untuk berkumpul dan bertemu hanya dengan menggunakan aplikasi pertemuan saja. Sepanjang masa pemberlakuan PSBB disikapi oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisinya masing-masing. Ada yang statusnya diliburkan, ada yang bekerja dari rumah atau work from home, ada yang harus terpaksa keluar untuk mencari nafkah, ada juga yang di PHK karena perusahaan sudah tak mampu lagi menggaji, dan lain sebagainya. Ada juga sebagian orang memanfaatkan waktu ini untuk banyak membaca, baik membaca kitab suci atau membaca pelajaran yang lainnya. Belajar bagi setiap muslim merupakan suatu kewajiban, karena setiap amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan. Ada tata cara yang wajib dilakukan. Dan tentunya semua itu bisa dilaksanakan jika kita tahu ilmunya. Dan ilmu akan dihasilkan dari sebuah proses yang disebut pembelajaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anasin ibnu Malik qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224. Proses belajar dalam menuntut ilmu menurut pandangan Islam merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan terus-menerus dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai engkau dilahirkan sampai engkau meninggal dunia. Artinya, ada titik di mana kita dibebaskan dari kewajiban untuk menuntut ilmu, yaitu ketika sang ajal datang untuk menjemput kita di gerbang pintu kematian. Akhir dari ikhtiar untuk menuntut ilmu bukan ketika kita sudah bisa menyelesaikan pendidikan formal di perguruan tinggi, bahkan sampai ke level tertinggi, bukan ketika sedang dilanda pandemi COVID Corona yang merebak di seantero negeri, melainkan di ujung tebing keabadian, yaitu bernama kematian. Seperti saat ini, ketika wabah corona sudah merebak di seluruh antero dunia, yang banyak melahirkan konsep belajar e-learning dan digital learning yang telah menjadi bagian integral dari konsep digital life atau kehidupan digital. Lihat saja saat ini, hampir seluruh mahasiswa dan pelajar belajar di rumah secara virtual dengan guru dan dosennya menggunakan teknologi digital. Meski hal ini belum bisa dilakukan di seluruh negeri karena infrastruktur teknologi yang masih terbatas. Namun, ini tidak bisa dijadikan alasan untuk berhenti dan menyurutkan semangat juang untuk terus belajar di tengah berbagai keterbatasan. Mungkin kita ingat ucapan Charles Darwin yang pernah mengatakan,
Bukanlah mereka yang paling cerdas dan paling kuat yang dapat bertahan hidup, melainkan mereka yang paling tanggap beradaptasi dengan perubahanlah yang dapat bertahan. Oleh karena itu, sebenarnya pandemi corona telah memaksa seluruh umat manusia untuk bertransformasi menjadi manusia pembelajar yang melalui adaptasi yang mensyaratkan masih mau membaca, masih mau belajar mandiri, dan tentunya tidak mudah mengeluh saat menghadapi kesulitan. Inilah ilustrasi manusia tangguh yang selalu memiliki semangat belajar dan pantang mengeluh. Kita tidak perlu menangis saat menemui berbagai kesulitan, karena percayalah, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Jika menangis dapat menyelesaikan masalah, pasti akan ada banyak jutaan manusia yang hanya akan menangis untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah akan selesai jika kita mau bangkit dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. Ada adaptasi sebagai proses dari pembelajaran. Jadi yang terpenting adalah masih adakah kemauan kita untuk belajar dan terus belajar. Karena sesungguhnya kehidupan kita pun adalah tangga pembelajaran. Meskipun ada yang naik tangganya pelan perlahan dan ada yang kencang seperti rudal balistik. Disinilah kecepatan dan kecerdasan harus berpadu secara harmonis agar selamat sampai tujuan. Dengan kata lain, kita harus menjadi the first learner dan the best adapter. The best learner berarti kita mampu mencari sebanyak dan secepat mungkin dari berbagai sumber terpercaya tentang kemana arah gerak perubahan dunia dan perubahan yang relevan dengan peminatan kita. The best adapter berarti kita mampu beradaptasi dengan perubahan itu sendiri dan mampu menciptakan langkah-langkah kreatif dalam menghadapinya. Tidak sekedar berorientasi harus menjadi winner, tetapi kita juga harus belajar ketika kita menjadi loser. Untuk itulah kita perlu mengasah keterampilan kepemimpinan yang berbasis entrepreneurship atau entrepreneurial leadership yang berfokus kepada solusi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jangan dijadikan pandemi atau penyakit yang sedang tersebar pada saat ini dijadikan alasan untuk kita berhenti menuntut ilmu. Justru sekarang inilah kita harus menciptakan nilai atau volume creation untuk diri kita masing-masing dalam kehidupan digital lain. Esok hari kita harus sudah bergegas kembali, bangkit dan langsung berlari songsong masa depan dengan optimis selama jiwa kita masih dipenuhi dengan semangat belajar dan terus belajar. Hal yang terpenting yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah closing statement, yang mana kalimat indah apapun, hasil capaian apapun, kalimat berharga apapun, jika baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila buruk atau kurang berkenan, itu mutlak dari kesalahan saya pribadi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian hadirin, dan mohon maaf atas segala kehilapan. Pergi ke pasar membeli baju baru berwarna ungu. Mencari dunia harus dengan ilmu, mencari akhirat pun harus dengan ilmu. Berat. Jangan berhenti menuntut ilmu agar selamat dunia akhirat. Karena dengan iman hidup menjadi terarah, dengan akhlak hidup menjadi indah, dan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.